hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam salatan lil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwal sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Madani wa ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa ila ruhi sayyidi Syekh al-Banjari wa ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Naji Ismail al-Banjari wa ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad An-Nashara al-Banjari wa khususan ila ruhi sayyidi Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ila ruhi sayyidi Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa ila ruhi sayyidi Imam Syekh Abdullah Asy-Sya'rawi wa ila ruhi sayyidi Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila ruhi sayyidi Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Sufyan wa ila ruhi sayyidi Imam Syekh Ibrahim Al-Laduri wa ila ruhi sayyidi Imam Sayyid Ahmad Al-Marzali Al-Maliki wa ila ruhi sayyidi Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa ila ruhi ahli sanadina al-muttasil ilayhi وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد العزيز البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى آل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين من نور الظلام من سبوان والحمد لله صلى الحمد لله وصلى سلام على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم خلاص الأعمال ونفع كل لمن بها قد اشتغل أبياتها. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalam dan salawat dan salam
ala nabi atas nabi khairi man qad allama, sebaik-baik orang yang telah memberikan pengajaran, wal ali washabi, dan ke atas keluarga dan sahabat, wa kulli mursyidin, dan setiap orang yang membimbing, wa kulli man, dan setiap orang bi khairi hadyin, dengan sebaik-baik petunjuk atau Rasulullah yang tadi mengikuti. Maksudnya Imam Sayyid Ahmad Ar-Marzuki, beliau menutup kitab beliau dengan alhamdulillah dan sholawat. Ini habis. Artinya begini, Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengawali nazam aqidatul awamnya dengan bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Maka beliau pun menutup nazam aqidatul awam dengan kalimat alhamdulillah. Iyalah. Nah, kenapa? Karena dalam satu hadis Nabi, alhamdulillah itu ba'da kulli syai'. Alhamdulillah itu setelah setiap pekerjaan yang baik. Kan begini, kita ini dalam pekerjaan itu ada awal, ada akhir. Makan itu merupakan sebuah perbuatan yang baik. Ada awal makan, ada akhir makan. Maka dalam pandangan agama atau dalam tuntunan agama, ketika orang memperbuat perbuatan yang baik, contohnya itu adalah makan, hendaklah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi jelas mengatakan kullu amrin jibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu naqisul barakah, kurang berkah. Lalu di awal itu biasanya ada alhamdulillahirabbil alamin, ada alhamdulillah. Ya kenapa? Karena ada hadis Nabi lagi, ma kullu amrin zibalin la yubda'u bi alhamdulillah, bahwa setiap pekerjaan yang baik tidak diawali dengan membaca alhamdulillah, maka pekerjaan itu pun kurang berkat. Ini apa maksudnya? Nah, tadi ada hadis diawali bismillah, ada diawali alhamdulillah. Awal itu ada dua, awalun ibtidaiyan hakikian, ada permulaan bujur, ada permulaan dari yang lain. Maka diiringkanlah dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillah. Kemudian berkaitan dengan kenapa pengarang kitab menutup kitabnya dengan alhamdulillah juga? Karena satu, Nabi mengatakan akhir sesuatu itu hendaklah alhamdulillah. Kita makan diawali dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillahillazi at'amani wa asqan wa at'amani bila haulin wala quwwah. Demikian seterusnya. Lalu kalau kita membaca Al-Quran, dalam Al-Quran apa bunyi ayatnya? Perhatikan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata hafina min hawli
arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Berikutnya di dalam Al-Quran, akhir ucapan orang di dalam surga itu apa? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yalah. Wa akhiru da'wahum, akhir daripada doa orang yang masuk surga apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir daripada ucapan doa orang yang di dalam surga itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Ditutup dengan alhamdulillah. Paham? Biar kita paham. Lu kenapa pengarang kitab Sayyid Ahmad Al-Marzuki menutup nazamnya dengan walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama wa alihi wa sahbihi wa man wa alihi wa sahbihi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadin yaqtati. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalam dan salawat dan salam ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairi man qad allama, sebaik-baik orang yang memberikan pengajaran. Taruhlah kita begini, ginilah kita ambil dulu. Sekarang orang sering mengatakan hidup ini adalah hidup ini adalah belajar. Iyalah. Siapa yang memberikan pengajaran? Orang yang pertama kali memberikan pengajaran itu adalah Allah. Kepada siapa Allah mengajarkan? Kepada Rasulullah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ar-Rahman, Allah lah yang Maha Rahman. 'Allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan akan Al-Qur'an. Lawan siapa? Lawan Rasulullah. Bukan hanya Al-Quran yang diajarkan Allah kepada Rasulullah, Allamahul bayan, Allah pun mengajarkan kepada Rasulullah semua keterangannya, semua keterangan, penjelasan di dalam Al-Quran, baik secara zahir ataupun secara batin, Allah sudah ajarkan kepada Rasulullah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam, apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam? Cuma al-asma. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i kulliha wa 'allamal adamal asma'a kullaha
Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam akan semua nama kada lengkap. Paham? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kada selengkapnya. Tapi hanya Allah ajarkan alamal asma'a kullaha, hanya semua asma. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah, apa yang diajarkan Allah? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman telah mengajarkan kepada Rasulullah akan Al-Quran. Semua isi Al-Quran diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamahul bayan. Allah pun mengajarkan kepada Rasulullah semua keterangan-keterangan, penjelasan ayat-ayat Al-Quran secara rinci, secara detail, zahiran wa batinan. Sehingga Allah mengatakan ma farratna fi hadzal Quran min syai'. Kami sedikit pun tidak ada meninggalkan keterangannya di dalam Al-Quran ini kepada Rasulullah. Tidak ada yang ditinggalkan. Makanya Rasulullah itu jami'un li'ulumil awwalina wal akhirin. Rasulullah itu orang yang menghimpunkan semua ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang yang terakhir. Nah, setelah Allah mengajarkan kepada Rasulullah mengajarkan lawan siapa? Rasulullah itu khaiman qad 'allama, sebaik-baik orang yang memberikan pengajaran kepada sahabat. Rasulullah memberikan pengajaran kepada sahabat tentang Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang akidah ketuhanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat yang secara kesimpulan adalah hablum minallah, bagaimana berhubungan baik dengan Allah. Dan Rasulullah pun mengajarkan kepada sahabat bagaimana berhubungan dengan hablum minannas, berhubungan dengan manusia secara baik. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan tabi'in, mengajarkan sampai kepada kita. Maka pada hakikatnya ketika kita belajar sekarang ini kepada guru kita belajar kepada gurunya belajar kepada gurunya belajar kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Maka pal hakikah yang sebenarnya adalah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimuhu. Rasulullah yang melajari. Ini kita belajar nah melajari guru dong dari siapa? Dari guru dari gurunya guru dari gurunya guru dari guru sampai kepada Imam Sayyid Ahmad Al-Barjanji. Beliau berguru kepada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ilmul muttasil bi Rasulillah. Ilmu yang sanaduhul muttasil ila Rasulillah, sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Kalau ilmunya itu sanadnya sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimuhu ila akhir zaman hakikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah gurunya sampai akhir zaman secara hakikat. Maka salawat dan salam ya Allah curahkanlah kepada sebaik-baik orang yang telah memberikan pengajaran kepada sahabat sampai kepada umat itu. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ali, salawat dan salam
atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alul baitin nabi, alun nabi zari'ati wa humu ilaihi wasilati. Keluarga Nabi. Siapa ahlul bait Nabi? Ahlul bait Nabi itu adalah, mereka adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra, kemudian Sayyiduna Ali, Hasan wal Husain. Mereka itulah yang disebut dengan ahlul bait. Ditambah oleh sebahagian ulama yaitu nisaun Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang sesudahnya itu bisa disebut karabat, bisa disebut itrah, bisa disebut zuriat. Tapi kalau ahlul bait secara khusus ittifaq para ulama, sepakat para ulama yang disebut ahlul bait di dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Mereka itu adalah 5 orang, Rasulullah, Hasan, Ali dan Fatimah, Hasan dan Husain. Wasahbi, dan salawat dan salam atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kulli mursyidi, dan salawat dan salam atas setiap orang yang memberikan bimbingan. Siapa yang memberikan bimbingan? Yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in atau para ulama. Karena para ulama ini adalah mursyidul ummah, pembimbing petunjuk umat. Karena para ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sebagaimana para nabi dan rasul membimbing umatnya ke jalan ridha-Nya Allah, maka demikian juga para ulama. Para ulama itu adalah membimbing umat ila sabilillah wa maradatillah, ke jalannya Allah, kepada ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti wa ala kulli mursyidin, salawat dan salam atas setiap orang yang memberikan bimbingan, baik ulama ataupun para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulli man, dan setiap orang bi khairi hadin, dengan Rasulullah. Khairi hadin itu sebaik-baik petunjuk, yaitu Rasulullah yang tadi mengikuti. Demikian juga salawat dan salam tercurah atas orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khairi hadin, sebaik-baik petunjuk. Kitalah yang mengikuti Rasulullah, yang mana Rasulullah itu khairi hadin. Siapa? Umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulu sallama ila akhir. Man kan allama ay syakhsun kan allamal khaira. Fa inna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka bahwa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu man allamal khalqal hidayah. Khairuman, sebaik-baik orang, allama yang mengajari, al-khalqa akan makhluk, al-hidayah akan petunjuk Allah. Qala Muhammad al-Busairi fil burdah, lam yamtahin bima ta'yanu qulubihi irsan alaina falam nartab wa lam nahim. Ini adalah dalam burdah. Qala al-Busairi, qala Muhammadun al-Busairi, berkata Imam Muhammad al-Busairi fi burdatihi, dalam kitab burdah, lam yamtahinna bima ta'yallu qulubi irsan alaina falam nartab wa lam nahim. Itu
Wal maknanya lam yajribina sallallahu alaihi wasallam, tidak mengajarkan lawan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dengan satu perintah, ta'jizu anhu qulina, lemah dari perintah itu akal kita memikirkannya, bihai sulana tadi miwajihi, karena kita tidak bisa selanah tadi tidak bisa mengambil petunjuk liwajihi dengan sebenarnya. Apapun perintah Allah, kita kadakawa perintah Rasulullah adalah bersedekah, lalu kita mengerjakan bersedekah, kita kadakawa sempurna, akal kita memikirkan bagaimana maksud Rasulullah bersedekah ini dan bagaimana kita melaksanakan sedekah ini dengan sempurna. Itu kata Lisyiddati raghbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena sangat inginnya Rasulullah fi hidayatina, dalam membimbing kita. Bal ata bil istiqamatil wadihah, bahkan Rasulullah itu mendatangkan dengan istiqamah yang jelas. Falau nasyukka bima atana bihi, kita tidak meragukan apapun yang didatangkan Rasulullah kepada kita. Walau tatahayyar bihi, dan kita kada bingung apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, semuanya itu dari Allah. Namun kadang-kadang akal kita kada bisa memikirkan secara meliputi, akal kita tidak bisa mengetahui secara sepenuhnya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mursyidin wa kullu muslimin hadinillah wa kullu man bi khayrin ay wa kullu man yata'assa bi khairi tariqatin wa jihadin bi khairin yaqtadi ahadin al-asma at-tariq wa jihad. Kemudian walamma kana tamamu talib minan ni'am ila akhirih wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah ila